Oke guys, kembali lagi masih bersama channel Garasi Lemensai. Kali ini kita akan melakukan garapan yaitu untuk bahan bonsai anting putri ya. Untuk bahan bonsai anting putri ini untuk umur kalau 3 tahun udah lebih ya, 4 tahun ada ini. Untuk lingkar diameter kita bandingkan dengan apa ya? Kita bandingkan dengan korek ya. Soalnya kalau mau mengukur besar kecilnya nggak punya meteran ya, yang kita itu. Dan untuk misalnya kalau kita kasih tangan atau kita gini, tangan saya pribadi ini hampir nggak bisa ya, kurang lebih lingkar batangnya 40 ada ini, bahkan lebih dibandingkan juga dengan selu kambing ya. Dan untuk anting putri ini yaitu kita akan lakukan press ya, karena namanya kenapa, karena ini menurut saya pribadi sudah cukup ya untuk besarnya. Dan kita akan program lanjutan yaitu untuk bagian atasnya. Kalau perihal akar disepilkan mas kameramen, untuk akarnya benar-benar keliling ini ya, jadi sepil keliling. Untuk nanti kira-kira untuk kita ngepresnya yang penting kita press agak panjang dulu ya, karena ini kan batang tua itu gimana ya, untuk mata tunasnya nggak begitu bisa kita prediksi ya. Ya sebenarnya tetap bisa juga, yang penting ada kayak benjolan-benjolan seperti ini bakalan mata tunas ya. Namun kita agak panjangan dulu nggak apa-apa, supaya untuk menjaga-jaga juga. Dan untuk yang ini terubusan atau tunas-tunas dari akarnya ini kita buang sekalian ya, kalian jangan mengganggu. Sebenarnya kalau kita ini mau didaya cangkok sebenarnya bisa juga ya, ini kita tidak lakukan. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung kita eksekusi aja ya. Dan untuk misalnya kalau kita lakukan press ini, sekali lagi ini belum kita angkat ya, karena kenapa, tampaknya kalau misalnya kita langsung kita gali kemudian kita angkat, untuk tumbuhnya mata tunas atau pembesarannya biasanya lama ya. Itu kita lakukan program di sini untuk mendapatkan percabangan-percabangannya, baru kalau misalnya udah naik ke atau mecah ke ranting atau anak ranting, baru kita besok lakukan pengangkatan. Untuk programan anting putri ini dulunya kita udah benar-benar tata untuk akarnya. Kemudian sekali lagi ya, untuk pembesaran, untuk mendapatkan besaran segini kurang lebih 40 lebih ini ya, ini di umur kurang lebih 3-4 tahun ya. Kalau 3 tahun lebih, kalau 4 tahun kurang lebih ya ada ini. Dan ini nanti bisa agak membesar sedikit lagi ya, karena kenapa, nanti kan ada misalnya penarikan untuk pembuatan percabangan-percabangan, nanti biasanya bisa agak membengkak lagi. Kita buang dulu yang sekiranya mengganggu pertumbuhan. Dan ini tampaknya ada yang masih kita lakukan sangkok ya, belum kita panen. Dan ini udah begitu menggumpal akarnya. Ini bisa kita tanam juga ini sebenarnya, namun ini agak telat. Dan ini belum selesai. Aduh, mandek kameranya.
nggak boleh. Itu kameramen kita. Tampaknya baru masuk kali ini ya. Apabila ada teman-teman yang membutuhkan atau ingin mempunyai stekan-stekan untuk anti putri ini besar-besar ya. Ini contohnya. Apalagi nanti ini nih. Lumayan agak besar ini. Tuh. Kita kembalikan HP-nya kepada mas kameramen. Ya. Kemudian kita potong pendek ya. Sebenarnya ini pun bisa nih buat bonsai ini. Untuk percabannya udah ada. Kita potong agak panjang dulu sini ya. Kalau ada teman-teman yang ingin membutuhkan, mampir aja. Untuk tempatnya ya di Dusun 1 Desa Truserjo ya. RT 9 RW berapa lupa. Pokoknya Dusun 1 Truserjo ya. Shine a light for you, show you the way when you get lost, lost. I will hold on tight and I will make it right. Forever I will be right by your side. Oh, Untuk bagian sininya yang kita akan pendekin yang sebelah mana ini? Yang menurut teman-teman bagus. Apakah untuk tampak depannya bisa dari sini besoknya? Coba dari sini mas kameramen. Bagus atau tidak apabila dari sini? Kalau dari sini kekurangannya yaitu untuk nambinya ini ya, atau terkesan belimbingnya ini. Kalau dari sini tidak begitu terkesan belimbing ya, meskipun ya ada juga nih tidak begitu belimbing. Dan yaitu untuk terusan atau untuk tangan pertamanya ini masih bimbang ya. Untuk kali ini kita press agak panjang dulu, gak apa-apa ya. Contohnya kita press di sini dulu mungkin. Sini kira-kira segini ya. Atau di atasnya segini dulu, nggak apa-apa sekalian. Itu cabang yang sininya. Oke, kita potong agak panjang dulu segini. Oke. 9 rem. Ini pun juga bisa kita lakukan untuk stack ya. Kita potong segini, kita stack. Setelah seperti ini, dan kita potong agak segini, atau gimana ya enaknya? Kebalik. Jadi seperti ini ya kurang lebih. Kita potong tes dan kita ambil di sini. Bentar, kita lihat-lihat dulu ya. Adakah mata tunas di bagian belakang? Ini ada ini. Kita ambil di kisaran sini ya, kelihatan ya. Yang penting kita potong pendek dulu ya. Gini ya. Bimbang nih. Oke, kita di sini aja.
Setelah seperti ini, seperti biasa ya, kita lakukan pembersihan, kemudian kita selupkan BIM dulu. Untuk masalah perapian atau misalnya kita lakukan pencatokan untuk memperjelas untuk penempatan mata tunasnya, kita bisa lakukan besok-besok ya. Kalau misalnya ini kambingnya udah jalan ya, kita bersihkan dulu bekas-bekas luka dari gergajinya ini tadi ya. Dulu sebenarnya kita dulu sebenarnya ada beberapa juga ya yang kisaran ya, kalau sama ini agak kecil dikit ya. Dulu seumuran sama ini nanamnya di lahan kita di belakang itu yang dulu itu, namun karena terhalang kebutuhan ya, atau kebentur kebutuhan, banyak yang kita udah solotin ya. Kemudian kita nahan satu, karena kenapa? Karena khusus di garasi alam bonsai, kalau kita dulunya emang pertama kali itu budidaya yaitu anting putri ya. Namun pada akhirnya karena dulu banyak yang cari atau yang beli, banyak yang kita lepas, dan sekarang baru ngeh ya, atau baru ngerasain kok ternyata udah lama belum punya yang sekiranya udah dikawatin atau udah dipot ya. Untuk sebenarnya dulunya kita udah lama sebenarnya punya anting putri, namun kita belum ada bahan yang benar-benar digarap seperti ini ya. Kali ini kita menyisakan satu ini, dan tutup sekali lagi. Untuk penawaran sebenarnya sudah ada, namun kita tahan ini ya, karena sekali lagi untuk belajar untuk channel Garasi Alam Bonsai cara membuat bonsai anting putri. Untuk besok yang kita harapkan atau yang kita inginkan ya ke depannya, itu untuk cabangnya kurangi dulu daunnya ya. Untuk hasilnya seperti ini ya. Untuk terusannya ya pada umumnya seperti bonsai-bonsai yang lain seperti ini, kelihatan nggak? Seperti ini. Kemudian untuk cabang tangan pertamanya bisa dari atas bawah seperti ini, atau bisa dari samping-samping seperti ini ya. Biasanya anting putri seperti itu. Namun ini nanti dilihat dari perkembangan mata tunasnya atau pertumbuhan mata tunasnya, bisa kita arahkan kemana lagi. Dan untuk dulunya juga di sebelah-sebelahnya sini udah juga ada ya. Memang kita sekilkan yang baru kurang lebih ada 2 tahun ini penanaman juga. Dan untuk kaki-kakinya seperti ini ya, kelihatan nggak? Kita agak urai sedikit. Dan ini besarnya satu kepalan tangan saya, nggak cakep ya. Untuk akarnya masih agak besar-besar, dan kita lakukan press. Itu yang dulunya udah diangkat, kemudian kita sulami atau kita tanam lagi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kemarin juga kita ada beberapa hari melakukan pengangkatan bahan bonsai juga, dan di sana tempat ground-groundan Garasi Alam Bonsai, tempatnya masih berantakan ya. Master kita si Maharani, ini upin kita yang sudah kita videokan, dan ini upinnya, tempatnya masih berantakan. Dan untuk yang kita gali kemarin yaitu ini ya, kita coba buat yang beda ya. Hasilnya beda itu akarnya keliling namun tidak begitu rapi ya. Karena kenapa? Karena kita ingin membuat bonsai yang tidak pada umumnya, yaitu yang
tidak formal atau informal. Dan ada juga beberapa ini lagi dan bonsai kita anting putri seperti ini. Ini mas kameramen kita masih cari tadi potongan anting putri. Baik, bagi teman-teman yang apabila sekiranya belum paham atau belum mengerti cara pembuatan bonsai, kita bisa sama-sama sharing atau belajar ya. Dan ini anting putri juga yang barengannya tadi kita sebelkan tadi, besar juga ini. Yang itu ada berapa ya, 30-an juga up. Dan itu lahan kita yang belum begitu terurus ya. Baik, kita kembali lagi masih di anting putri yang tadi. Baik, untuk anting putri ini setelah kita lakukan ini ya pembersihan habis bekas gergajian ini jangan lupa untuk kita ini kasih salep kambium ya. Sekali lagi itu karena untuk mempercepat untuk penutupan kambium, kemudian untuk juga menjaga kayunya juga agar tidak busuk ya. Dan sekiranya besok misalnya bagus dari sini, kita bisa dari sini, kemudian ini kita pendekin. Soalnya kan kenapa? Karena akarnya yang di sebelah kanan ini kan lumayan agak panjang. Apabila besok dari sini bisa juga ini yang agak dipotong pendekin, kemudian ini cabangnya dari tangan pertamanya dari sebelah kiri ini. Yang pertama penting menentukan akarnya dulu, kemudian untuk percabangan ke atasnya. Apabila teman-teman juga yang udah senior di dalam bonsai perbonsaian khususnya anting putri, ada saran-saran atau masukan boleh ditulis-tulis di kolom komentar ya. Kok misalnya mas sebenarnya itu bagus langsung diangkat lalu ditanam di lahan yang atau di media yang gimana ya, agak luas, contohnya di pot namun medianya agak luas, atau mas diangkat sekalian untuk press akarnya atau dipindah ke ground atau gimana. Namun dibesertakan alasannya ya, dan alasannya kalau misalnya masuk akal dan baik untuk pertumbuhannya khususnya tanaman anting putri ini, kita bisa bisa adaptasi ya dari saran-saran teman-teman. Dan ini sekali lagi karena saya pribadi atau channel Garis Alam Bonsai belum pernah gimana ya, belum pernah langsung ngangkat ini ya, contohnya yang agak lumayan besar kemudian kita langsung tanam di pindahan ground. Makanya ini untuk menyiasati, satu untuk supaya tidak stres, kemudian untuk mempercepat pembesaran cabang-cabangnya, ini belum kita lakukan pengangkatan. Karena pengalaman saya pribadi dulu kalau bukan di anting putri ya, kalau di waru oke lah masih bisa. Karena kenapa? Karena kalau waru itu kan terkenal dengan kambiumnya yang banyak ya, atau kulitnya itu kan terkesan agak tebal ya. Jadi untuk dipindah ke lahan-lahan yang agak kecil, contohnya enggak tidak di lahan ground itu ya cepat juga untuk pembesaran atau ngejar percabangan-percabangannya. Bagi teman-teman sekali lagi yang misalnya semisal ada di rumah anting putri yang lumayan agak besar, kemudian sudah ada programan apakah dulunya langsung diangkat dari
lahan ground kemudian di ground ulang atau langsung dipindah ke pot yang agak besar. Untuk komen-komennya bisa ditulis ya, Mas sebaiknya seperti ini atau Mas sebaiknya seperti ini. Sekali lagi channel Garasi Alam Bonsai benar-benar baru kali ini ya kalau untuk khusus anting putri. Yang kita harapkan kan sama-sama saling belajar, karena itu kan sangat membantu untuk kita sebagai pembonsai pemula. Baik, setelah kita lakukan pemberian salpoambium untuk perbandingan ini ya, baik, sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah selalu menyimak dan mensupport channel Garasi Alam Bonsai. Apabila ada video yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar, dan apabila ada teman-teman yang sekitaran Pekalongan atau dekat bisa sharing-sharing belajar juga ya. Nah, saya juga bertempat di Kecamatan Pekalongan, khususnya Dusun 1 Tulurjo ya. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya, karena itu sangat membantu untuk pembuatan video kita selanjutnya. Baik, terima kasih. I should fuck her in the Benz.